Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan. Serial Pendekar Kayu Harum. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian kelima. Kim Hong tersenyum manis, dan kalau saja gadis itu tidak sedang menghadapi perkelahian, tentu Tian Xin akan merangkul dan menciumnya, karena senyuman itu adalah senyuman khas dari kekasihnya, kalau lagi senang hatinya dan sedang mencumbu. Tentu senyum itu sebagai tanda terima kasih, yang akan dibayar kalau kesempatan memungkinkan nanti. Lalu gadis itu melompat ke depan, dengan gaya yang menantang sekali. Ia lalu menggulung kedua lengan bajunya, sehingga nampaklah lengan yang bulat dan berkulit putih halus. Demikian tipis dan halusnya kulit lengan Kim Hong ini, sehingga kalau saja cuaca tidak segelap itu, akan nampak urat-urat halus membayang di balik kulitnya. Nampaknya demikian halus dan lunak, akan tetapi jangan sekali-kali mengira demikian, karena kedua lengan itu dapat terisi tenaga yang amat hebat dan sedemikian kuatnya, sehingga mampu menangkis senjata tajam tanpa terluka. Tahan, tiba-tiba si jangkung berseru kepada teman-temannya. Bagaimanapun juga, nama Siang Tugohou terlalu besar untuk dikotori dengan pengeroyokan terhadap seorang gadis muda yang bertangan kosong. Di kota raja, nama Siang Tugohou sudah terkenal sekali. Mereka ini adalah bekas tokoh-tokoh besar di perkumpulan Huai Kaipang yang bertugas di luar kota raja. Baru setelah Huai Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang mengalami musibah, yaitu dengan terbunuhnya dua orang pimpinannya, yaitu Lo Tian Xin Kai dan Hek Bin Mo Kai, sehingga perkumpulan itu menjadi berantakan. Maka kelima orang ini datang ke kota raja. Kedua orang pemimpin Huai Kaipang ini terbunuh oleh pendekar sadis, dan hanya itulah yang diketahui oleh Siang Tugohou. Mereka sama sekali tidak pernah mengira bahwa pendekar sadis pembunuh dua orang suheng mereka itu adalah pemuda yang kini berhadapan dengan mereka inilah. Seperti telah diceritakan dalam cerita pendekar sadis, dua orang pimpinan Huai Kaipang itu dibunuh oleh pendekar sadis Cheng Tianxin karena mereka berdua pernah membantu pengeroyokan, sehingga tewasnya ayah bunda pendekar itu. Dan karena hanya sedikit saja orang yang mengenal muka pendekar sadis, maka lima orang jagoan ini pun hanya mendengar namanya saja, akan tetapi tidak mengenal Tianxin. Siang Tugohou adalah sute dari Lo Tian Xin Kai, dan memiliki tingkat kepandaian yang tidak banyak selisihnya dengan bekas tokoh Huai Kaipang itu. Tentu saja, mereka itu lihai sekali, apalagi kalau mereka maju berlima, karena mereka telah menciptakan bersama suatu ilmu silat gabungan yang amat dahsyat. Mereka kembali ke kota raja setelah dua orang pimpinan Huai Kaipang tewas, dan melihat bahwa perkumpulan itu sudah tidak begitu baik lagi namanya, maka lima orang ini pun tidak lagi mau membangunnya. Bahkan, mereka membantu tokoh sesat yang pada waktu itu paling terkenal di kota raja, yaitu Pat Pimoko, Bo Kim Seng. Inilah sebabnya, maka sebagai tokoh-tokoh besar yang terkenal dan memiliki ilmu tinggi yang mereka andalkan, si jangkung yang memimpin adik-adiknya itu merasa malu untuk mengeroyok seorang gadis yang bertangan kosong, sehingga dia berteriak menahan adik-adiknya sebelum mereka itu sempat menggerakkan golok mereka. Empat orang adiknya memandang kepada si jangkung dengan sinar mata penuh pertanyaan. Akan tetapi, si jangkung lalu menghadapi Kim Hong dan mengangkat dada untuk menunjukkan kegagahan. Nona, Siang Tugohou memang sudah biasa maju bersama, akan tetapi belum pernah mengganggu wanita yang bertangan kosong. Maka,
Kami minta agar kalian berdua menyerahkan kunci atau maju bersama dengan menggunakan senjata." Melihat sikap ini, Kim Hong malah mentertawakan. Lagaknya, apa sudah lupa betapa tadi yang berjuluk Siang Tu Go Ho sama sekali tidak bersikap jantan, tidak seperti 5 ekor harimau, akan tetapi lebih pantas menjadi 5 ekor tikus yang curang dan pengecut, menggunakan obat bius dan menyerang orang-orang yang sedang tidur pulas. Kini berlagak lagi, sungguh tidak lucu, malah menjemukan. Hayo, tak perlu cerewet lagi, ingin kulihat, apakah ilmu kalian juga sebesar kecurangan kalian? Perempuan sombong. Teriakan ini dilakukan oleh 2 orang, di antara 5 tokoh sesat itu, dan mereka pun sudah menerjang maju. Dengan sambaran sepasang golok mereka, terdengar bunyi berdesingan, ketika 4 batang golok itu menyambar dengan dahsyat, menghujankan serangan maut ke arah tubuh Kim Hong. Akan tetapi, hanya dengan sedikit gerakan tubuh saja, sambaran golok-golok itu dapat dielakkan dengan mudah oleh Kim Hong, dan hanya mengenai tempat kosong saja. 3 orang lainnya kini tidak ragu-ragu lagi, mereka juga amat marah dan merasa terhina oleh ejekan Kim Hong tadi. Mereka mengeluarkan suara bentakan, dan mulailah 5 orang itu mengurung Kim Hong, sambil membuat langkah-langkah lebar memutari gadis itu. Mereka yang dapat menduga bahwa seorang gadis muda yang demikian tabahnya menantang mereka, pasti memiliki kelihayan, kini segera menggerakkan ilmu yang mereka andalkan, yaitu Go Lian Tu Tin, barisan golok 5 teratai. Langkah-langkah mereka teratur, dan mereka itu merupakan rangkaian yang bekerja sama secara otomatis. Kadang-kadang sambil melangkah mengitari lawan, terdengar golok mereka bersiutan, digerakkan menembus udara, kadang-kadang berdensing karena saling sentuh, sehingga suasana menjadi menegangkan. Akan tetapi, Kim Hong berdiri dengan tenang saja, sama sekali tidak bergerak, dan hanya sepasang matanya yang bergerak-gerak, mengikuti gerakan 5 orang pengepungnya, dan tentu saja pendengarannya juga mengikuti setiap gerakan orang yang berada di belakangnya. Seluruh urat syarafnya sudah siap siaga dan menegang, walaupun tubuhnya nampak tenang-tenang seenaknya saja. Gadis ini maklum bahwa 5 orang pengepungnya bukanlah lawan ringan, dan sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Akan tetapi, ia masih belum merasa perlu untuk mengeluarkan sepasang pedangnya, yaitu Hokmo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis yang berwarna hitam, dan yang selalu disimpannya di balik baju itu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, kalau tidak amat terpaksa, Kim Hong tidak akan mau mempergunakan pedang. Tiba-tiba si jangkung mengeluarkan teriakan nyaring, dan sepasang goloknya sudah menyambar dengan gerak tipu Hong Cui Pai Hio. Angin meniup runtuh dedaunan, sepasang golok itu berkelebat saling susul, yang kiri menyambar leher, dan yang kanan menusuk lambung. Serangan ini dilakukan ketika dia berada di sebelah kanan dari Kim Hong. Kim Hong menggeser kaki mengelak, dan cara mengelaknya memang istimewa sekali, kakinya tidak terangkat, melainkan menggeser atau meluncur, seolah-olah di bawah sepatunya terdapat roda yang membuat tubuhnya dapat meluncur. Akan tetapi, cepatnya bukan main, sehingga serangan sepasang golok itu gagal total. Akan tetapi, kiranya serangan pertama dari si jangkung ini merupakan pembukaan atau aba-aba, karena kini, mereka berlima sepenuhnya mulai menggerakkan Go Lian Tu Tin, atau barisan golok 5 teratai itu, dan memang hebat sekali gerakan mereka. 10 batang golok itu bekerja sama dengan demikian rapi dan cekatan, susul-menyusul, dan bertubi-tubi, seolah-olah digerakkan oleh satu otak saja, saling bantu, dan kemanapun tubuh Kim Hong mengelak, tentu ia sudah dipapaki oleh lain golok. Dan susunan serangan mereka itu pun makin lama, makin kuat dan berbahaya. Seorang di antara mereka, yang berada di depan Kim Hong, menggunakan jurus Sin Eng Hoan Sin, Garuda Sakti memutar tubuh, sepasang goloknya itu, tiba-tiba meluncur dengan gerakan membalik, amat berbahaya sekali. Dan saking cepatnya, sepasang golok itu lenyap bentuknya, berubah menjadi 2 berkas sinar yang menyilaukan mata. Kim Hong cepat mengelak, dan sekali ini dengan loncatan ringan ke kiri, di mana ia disambut oleh sepasang golok yang dimainkan dengan jurus Kim Leong Hian Jiao,
naga emas mengulur cakar, dengan sepasang golok itu menusuk secara berantai. Kembali Kim Hong mengelak ke belakang, di mana ia disambut pula oleh serangan golok yang lebih berbahaya, karena penyerangnya menggunakan jurus Giok Tai Wiyao, sabuk kemala melilit pinggang, sebuah gerakan yang indah sekali, dan golok itu seolah-olah melengkung, melalui belakang pinggang, dan langsung menuju ke pinggang lawan. Untuk kesekian kalinya, Kim Hong mengelak, dan lawan kelima yang berada di belakangnya, sudah menyambutnya dengan sebuah tendangan kilat, yang disusul oleh sambaran golok ke leher. Sepasang golok itu membuat gerakan menggunting dari kanan kiri, dan itulah jurus yang dinamakan Jiliong Jiu-Chu, sepasang naga berebut mustika. Menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilakukan dengan gencar, cepat dan kuat, juga saling membantu ini, yang maksudnya untuk menutup jalan keluarnya, dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk balas menyerang, melainkan dipaksa untuk mengelak terus. Kim Hong lalu mengeluarkan suara melengking nyaring, dan ia pun sudah mainkan ilmu silat tangan kosong, yang dinamakan Kong Jiu Jip Pek Tu. Tangan kosong menyerbu ratusan golok, dan tubuhnya berkelebatan secara cepat bukan main. 5 orang jagoan itu terkejut sekali, melihat betapa tubuh lawan mereka itu kadang-kadang lenyap, dan demikian cepat gerakan gadis itu, sehingga membuat mata mereka menjadi silau, dan kabur pandangannya. Hebatnya, gadis itu kadang-kadang berani menyampok golok dengan tangan kosong, dan tangan itu terasa demikian lunak seperti kapas, sehingga tidak terluka oleh golok, namun di bawah kelunakan itu, terkandung tenaga yang luar biasa kuatnya. Maklumlah Siang Tu Goho, bahwa mereka menghadapi seorang gadis yang benar-benar amat lihai, maka mereka bergerak dengan hati-hati sekali. Kerjasama mereka yang amat rapi itu, tetap saja dapat mengimbangi ilmu silat istimewa dari Kim Hong, dan membuat gadis itu masih sulit untuk dapat merobohkan seorang di antara mereka, karena mereka itu selalu dalam posisi saling bantu, dan saling melindungi. Memang 5 orang itu telah memiliki ilmu silat yang kuat sekali. Seperti juga ilmu kepandaian mendiang suheng mereka, yaitu Lo Tian Sin Kai, tokoh nomor 1 dari Huai Kai Pang. Mereka memiliki 2 macam ilmu silat yang menjadi andalan mereka. Pertama adalah ilmu silat tangan kosong yang disebut Taho Sin Chiang Hoat, ilmu silat sakti pemukul harimau yang membuat tangan mereka menjadi sedemikian kerasnya, sehingga kepalan tangan mereka itu mampu mengalahkan harimau, dan memecahkan kepala binatang itu. Dan yang kedua, adalah ilmu yang berdasarkan ilmu silat tongkat Go Lian Pang Hoat, silat tongkat 5 teratai. Ilmu ini, mereka robah menjadi Go Lian Tu Hoat, silat golok 5 teratai, dan dengan ilmu golok ini, mereka berlima telah menciptakan Go Lian Tu Tin, barisan golok 5 teratai, yang amat tangguh itu. Tentu saja, kalau dibandingkan 1 lawan 1, tingkat kepandaian Kim Hong masih jauh lebih tinggi, baik dalam ilmu silat maupun tenaga sinkang, terutama sekali dalam hal jinkang, karena memang gadis ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang sukar dicari bandingannya. Akan tetapi, karena mereka itu maju berlima, dan membentuk barisan golok yang amat tangguh itu, Kim Hong yang bertangan kosong, mengalami kesulitan juga untuk menundukkan mereka. Ia tetap tidak mau mengeluarkan pedangnya, karena merasa bahwa ia belum terdesak, hanya belum mampu merobohkan mereka. "Heh, bandel, kenapa tidak menggunakan siang kiammu itu?" berkali-kali Tian Xin berseru, akan tetapi Kim Hong hanya tersenyum saja. Darah 5 ekor tikus ini, terlalu busuk untuk mengotori pedang-pedangku? Akhirnya ia menjawab, dan jawaban ini membuat Siang Tu Enjioho menjadi semakin marah. "Perempuan sombong!" Si Jangkung berteriak marah, dan memimpin adik-adik seperguruannya untuk mendesak semakin ganas. Akan tetapi, tiba-tiba teriakannya itu, disusul dengan tusukan golok ke arah dada Kim Hong, berubah menjadi teriakan kesakitan, ketika tiba-tiba ada sinar hitam berkelebat, dan terdengar suara meledak kecil, yang diakibatkan oleh lecutan ujung rambut Kim Hong, yang menotok pergelangan tangan yang memegang golok. Aduh! Golok itu terlepas dari pegangan tangan, yang tiba-tiba terasa lumpuh, dan sebelum si Jangkung dapat memperbaiki posisinya, sebuah tendangan kaki kiri Kim Hong mengenai pahanya. Des! Si Jangkung terlempar, dan menyeringai kesakitan, berusaha bangkit, akan tetapi jatuh terduduk lagi,
karena bekas tendangan pada pahanya itu membuat pahanya memar, matang biru, dan rasa nyeri menusuk-nusuk sampai ke jantung. 4 orang yang lain menjadi terkejut dan marah. Mereka bergerak cepat, dan memang ilmu barisan 5 teratai mereka itu sudah terlatih baik, bahkan sudah terlatih kalau-kalau ada di antara mereka yang terluka. Barisan itu memang berlima, akan tetapi mereka telah melatih sedemikian rupa, sehingga dapat mereka mainkan berempat, bertiga, atau bahkan berdua, tanpa menjadi kaku dan canggung. Kini, 4 orang itu berkelebatan, dan gerakan mereka berbeda dari gerakan ketika mereka berlima tadi, akan tetapi tidak mengurangi ketangguhan mereka. Bagaimanapun juga, kini Kim Hong tidak hanya menghadapi mereka dengan kaki tangan kosong, melainkan ia telah mempergunakan senjatanya yang ampuh, yaitu rambutnya. Senjata ini bahkan lebih ampuh daripada senjata lain, karena selain tidak terduga-duga datangnya, digerakkan oleh kepala, juga senjata ini dapat menjadi kaku atau lemas, tergantung penggunaan tenaga sinkang yang dikerahkan oleh gadis perkasa itu. 4 orang itu biarpun telah lama berkecimpung di dunia persilatan, dan telah banyak menghadapi lawan tangguh, akan tetapi, baru sekaranglah mereka bertemu lawan seperti itu, dan melihat betapa suheng mereka telah roboh, maka mereka pun menjadi panik. Hal ini dapat terasa oleh Kim Hong, terasa dalam gerakan kerjasama yang tidak serapi tadi. Banyak terdapat lowongan-lowongan, dan gadis perkasa itu pun segera mempergunakannya. Ia melengking, dan tubuhnya menerjang ke depan, melompat ke atas, dan kaki kirinya menendang ke arah sepasang golok yang menyambutnya. Pemegang golok itu berteriak kesakitan, dan sepasang goloknya terlempar, akan tetapi, sebelum dia dapat mengelak, kaki kanan Kim Hong sudah tiba. Orang itu terlempar ke belakang, dan terbanting keras, terjengkang, dan napasnya terasa sesak, dadanya terasa jebol. Sampai lama dia hanya dapat terengah-engah sambil menekan dadanya. Kim Hong melengking lagi, rambutnya menyambar seperti seekor ular hitam, tepat menotok pundak seorang pengeroyok yang tiba-tiba saja berubah menjadi patung, tidak mampu bergerak, dengan tangan kanan mengacungkan golok ke atas, dan tangan kiri menusukkan golok ke depan. Kim Hong yang berhasil menotoknya dengan ujung rambutnya, segera menggerakkan tangan kiri menamparkan. Tubuh orang ketiga ini pun terpelanting, dan sepasang goloknya terlempar, matanya menjadi juling, dan dia duduk dengan kepala bergoyang-goyang, karena bumi terasa berpusing di depannya. Kembali Kim Hong mengeluarkan suara lengkingan panjang, tubuhnya sudah melayang ke atas. 2 orang lawannya yang sudah menjadi gentar sekali itu, menyambut tubuhnya dengan tusukan, dan bacokan golok. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh yang ramping itu membuat gerakan salto di udara, dan tahu-tahu 2 orang itu kehilangan lawan mereka. Sebelum mereka sadar bahwa lawan yang amat lincah seperti burung walet itu berada di belakang mereka, tahu-tahu rambut kepala mereka dijambak oleh sepasang lengan yang kecil halus namun kuat. Keduanya mengeluh dan roboh, di kepala mereka tumbuh sebutir telur angsa, dan kepala mereka terasa nanar, dan pandang mata terasa berkunang. Terdengar tepuk tangan, dan Kim Hong menoleh sambil tersenyum memandang kepada kekasihnya yang bertepuk tangan memujinya. Bulan sudah naik tinggi, dan sinarnya semakin cerah. Langit bersih sekali, sehingga cuaca menjadi semakin terang. Bagus sekali cara engkau menjatuhkan mereka, Kim Hong, kata Tian Xin memuji. Yang dipuji, girang sekali dan bangga. Ah, latihan yang menyenangkan. Tubuh terasa enak sekali, kata Kim Hong sambil menggeliat seperti seekor kucing malas, muka diangkat seperti memandangi bulan, dada yang sudah membusung itu makin dibusungkan, pinggang ditekuk, kedua lengan yang masih tersingsing lengan bajunya itu, diangkat ke atas dan ke belakang, menyanggul rambut yang tadi terlepas. Di antara semua keindahan gerakan wanita, satu di antaranya, yang paling mempesonakan hati pria adalah, kalau wanita itu membereskan rambut kepalanya, dengan mengangkat kedua lengan ke atas dan ke belakang. Gerakan ini mengandung kelembutan, keindahan, dan kehalusan wanita sepenuhnya, bahkan nampak pada saat itu seperti gerakan yang penuh gairah yang menantang. Tian Xin merasa betapa bulu tengkuknya meremang, dan ini tandanya, bahwa dia telah terangsang,
memandang kekasihnya seperti itu. Dia pun melangkah maju, dan dipeluknya pinggang yang ramping, dan sedang meliuk itu, ditariknya tubuh itu, dan didekapnya kuat-kuat, lalu diciumnya mulut yang agak terbuka itu. Terdengar Kim Hong mengeluarkan suara seperti seekor kucing, dan kedua lengan yang sedang menyanggul rambut itu pun melingkar di leher Tianxin, membuat rambut yang belum selesai disanggul itu terlepas, dan terurai lagi. Mereka berdua tidak memperdulikan lagi 5 orang yang telah dirobohkan tadi, tenggelam dalam buayan asmara, saling berangkulan, saling berciuman. Bahkan kesempatan itu dipergunakan oleh 5 orang Siang Tu Go Hou untuk bangkit perlahan-lahan, menahan keluhan sambil menyeringai, kemudian perlahan-lahan, mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Kita harus menangkap seorang. Tiba-tiba Tianxin melepaskan ciumannya. Akan tetapi, Kim Hong menahan dengan rangkulannya, lalu gadis itu menggunakan tangan kiri melepas sebuah tusuk konde di atas telinga, mengayun tangannya. Terdengar jerit kesakitan, dan seorang di antara Siang Tu Go Hou terjungkal roboh dan tidak mampu bangkit lagi. 4 orang temannya melarikan diri, dan agaknya melupakan seorang kawan mereka yang roboh. Sedangkan Kim Hong sudah menarik muka Tianxin lagi, melanjutkan permainan mereka yang tertunda tadi, tenggelam dalam kemesraan dan pencurahan kasih sayang. Bagi yang belum mengenal kedua orang muda ini, tentu akan merasa heran melihat keadaan mereka. Akan tetapi, bagi pembaca yang sudah mengikuti perjalanan hidup mereka dalam cerita pendekar sadis, tentu tidak akan merasa heran. Latar belakang kehidupan mereka demikian suram dan gelapnya, pengalaman-pengalaman pahit getir, telah membuat hati kedua orang muda ini terasa hambar akan segala peraturan yang dibuat oleh manusia, termasuk pernikahan. Mereka berdua itu saling menyinta, cinta yang tidak dibuat-buat, cinta yang memang timbul dari dalam hati mereka, bebas dari ikatan peraturan-peraturan umum. Mereka mengenal watak dan cacat masing-masing. Mereka saling mencinta dengan mata terbuka. Mereka tidak mau mengikat diri dengan pernikahan, walaupun di dalam hati mereka terdapat kasih sayang mendalam yang agaknya tidak memungkinkan mereka tertarik kepada orang lain. Kemesraan bisa saja timbul di antara mereka, dimanapun juga, di saat apapun juga, dan mereka tidak akan menyembunyikan perasaan mesra itu. Mereka berani bermesraan dimanapun, karena mereka berdua sudah tidak begitu mau memperdulikan lagi soal-soal peraturan dan hukum yang mereka anggap palsu dan pura-pura. Kalau mereka saling menyayang, dan timbul gairah untuk saling memperlihatkan kasih sayang, untuk saling meraba, memeluk dan mencium, mengapa harus disembunyi-sembunyikan? Mereka menganggap hal itu wajar, dan tidak merugikan orang lain. Inilah sebabnya, maka biarpun sudah beberapa tahun hidup bersama di Pulau Kosong, sebagai suami istri, mereka belum pernah menikah dalam arti kata disaksikan upacaranya oleh orang-orang lain, baik berdasarkan hukum agama, tradisi atau umum. Tentu banyak orang yang akan mengernyitkan hidung dan mencibirkan bibir melihat keadaan mereka itu. Tentu banyak yang memberi komentar, tak tahu malu, tidak sopan, jorok dan cabul, kotor dan sebagainya. Di samping itu, mungkin ada pula yang membenarkan. Akan tetapi, bukan disitulah letaknya kebenaran. Bukan di dalam sehelai surat nikah, di dalam upacara agama, di dalam upacara tradisi, atau di dalam kesaksian para handai taulan letaknya kebahagiaan perjodohan. Melainkan di dalam cinta kasih. Apa artinya memiliki surat-surat lengkap, dengan upacara yang megah, dengan perayaan yang meriah, dengan penghormatan yang berlebihan, kalau di dalam sebuah pernikahan tidak terdapat cinta kasih? Bahkan banyak sekali suami istri yang saling tidak merasa cocok, namun memaksa diri untuk hidup bersama, karena adanya ikatan berupa surat, atau upacara, atau hukum-hukum itu. Akibatnya, biarpun pada lahirnya, oleh orang-orang lain, mereka nampak sebagai suami istri, yang hidup serumah, dan rukun sampai kakek nenek, namun pada hakikatnya, batin keduanya menderita hebat. Mau terbang menghindar, kaki sudah terikat oleh segala hukum, dan pendapat umum. Karena itu, tidak begitu penting, mempertimbangkan benar tidaknya orang menjadi suami istri dengan surat, dengan upacara, dan sebagainya.
Yang terpenting adalah bahwa perjodohan merupakan pendekatan antara dua orang, pria dan wanita, untuk hidup bersama, dan hal ini baru benar kalau dilakukan dengan dasar saling mencinta. Hanya ini syarat utamanya, yang lain-lain itu hanya embel-embel yang tidak begitu penting bagi kebahagiaan bersuami istri. Syarat utama itu ialah cinta kasih kedua pihak harus dipenuhi lebih dahulu, baru orang boleh memikirkan syarat-syarat lain yang umum. Antara Tianxin dan Kim Hong, kadang-kadang terdapat ketidakcocokan, karena memang keduanya memiliki kekerasan hati yang membuat mereka kadang-kadang tidak mau saling mengalah dan terjadi bentrokan. Namun, pada hakikatnya, di dasar atau lubuk hati mereka, kedua orang ini saling mencinta dengan amat mendalam, sehingga pertentangan-pertentangan yang ada selalu dapat dikalahkan oleh rasa saling menyayang itu. Dan selain cinta kasih kedua pihak, juga di antara keduanya sudah terdapat suatu kepekaan bersama, sehingga hanya dengan saling pandang saja, mereka dapat menjenguk isi hati masing-masing. Setelah mencurahkan kasih sayang yang timbul pada saat itu, keduanya menjadi lebih tenang, dan Kim Hong melepaskan diri dari pelukan kekasihnya, lalu menengok, memandang ke arah seorang di antara Siang Tu Njio Ho yang dirobohkannya dengan tusuk konde tadi. Akan kita apakan dia itu? Dia penting sekali untuk membawa kita kepada kepalanya, kepada yang mengutusnya, atau kepada pemilik, atau pemegang peta itu, kata Tianxin, dan keduanya lalu menghampiri orang itu. Sambitan tusuk konde tadi menembus paha, dan orang itu tidak mampu bangkit berdiri, hanya duduk sambil memijit-mijit pahanya, menggigit bibir, menahan rasa nyeri. Dia menyumpah-nyumpahi 4 orang saudaranya yang meninggalkannya begitu saja. Bedebah, pengkhianat mereka itu tidak mempunyai setia kawan sama sekali, keparat. Demikian dia menyumpah-nyumpah, akan tetapi dia memandang dengan cemas ketika melihat Tianxin dan Kim Hong menghampirinya. Baru sekarang, dia tahu bahwa dua orang muda itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian hebat sekali. Baru gadis itu saja sudah mampu merobohkan mereka berlima, belum lagi pemuda itu. Mulailah dia menduga-duga siapa gerangan pasangan muda-mudi yang demikian lihainya. Nah, engkau sudah membuktikan kelihayan kami? Kim Hong mengejek. Sekarang lebih baik engkau mengaku terus terang. Aku telah kalah, dan telah ditinggalkan teman-temanku. Kalian mau bunuh, terserah. Mengaku apa lagi? Orang itu mencoba untuk menutupi rasa takutnya dengan sikap gagah. Siang Tu Gohou terkenal sebagai orang gagah, maka dia pun harus bersikap gagah. Sobat, kalian Siang Tu Gohou datang dan berusaha membunuh kami, berusaha merampas kunci emas yang ada padaku, kata Tianxin. Akan tetapi, kami masih menaruh kasihan, tidak membunuh kalian. Maka, ceritakanlah, siapa yang mengutus kalian? Siapakah yang telah menguasai peta rahasia itu? Katakan, dan kami akan membebaskanmu. Wajah yang sudah pucat itu kelihatan semakin ketakutan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.